Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Saya siang ini akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara memperbaiki rig yang rusak. Kita akan mengecek hidup apa masalahnya. Sekarang kita akan melihat, kita akan memberikan power. Di sini tertulis power 13 volt DC. Nah, ini kita sudah setting di power supply 12,9 volt. Ya, beda-beda dikit lah, nggak apa-apa. Sekarang kita colokkan. Kita lihat di sini, ini hidup. Dia tidak bisa transmit. Dalam hal ini, bagaimana cara kita mengecek HT yang tidak bisa transmit, HT atau rig yang tidak bisa transmit. Jadi kita sudah mengganti ini berkali-kali, beberapa kali kita sudah mengganti tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi kita lihat, jika rig yang bagus, berbicara rig respon ya, yang bagus atau tidak, karena dua-duanya sama-sama tidak bagus. Jika dia respon, maka di sini ada tulisan sending. Oke. Sending di sini tidak bisa, kalau yang ini tidak bisa. Nah, sekarang kita akan memperbaiki bagaimana caranya mengecek. Oke, sekarang kita buka ini, kita akan membongkar satu persatu. Bukan yang ini ya, yang ini ya. Kita akan membongkar. Nah, ini ada tulisan di sini tidak bisa transmit atau tidak bisa respon. Terlihat, ya, tidak bisa transmit atau tidak bisa respon. Oke, sekarang kita buka. Ini masih belum pernah dibongkar ini. Wah. Oke, ini kita buka. Ternyata mudah ya. Kita lihat di sini. Ini adalah IC control transmit dan ini adalah IC main IC untuk pengontrolan semua, dari layar semua segala macam. Oke, sekarang kita cek. Harusnya setelah ditransmit ini sudah ada power. Jadi kita akan melihat tegangan. Kita akan menggunakan multitester. Kelihatan? Kita akan menggunakan multitester dan ini akan kita berikan power sebesar 12 volt atau maksimal 13 volt DC. Oke, ini masuk. Nah, sebelum itu kita akan mengecek di bagian final TR ini. Final TR kita akan cek.
Oke, kelihatan ini 12 volt. Di sini tegangan 12 volt. Oke, ada di sini source, di sini gate. Gate jelas tidak ada karena belum transmit. Kita sekarang transmit. Nah, ini belum ada. Kita transmit, tidak ada ya. Kita transmit tidak ada. Kita transmit tidak ada. Dia harusnya ada 5 volt. Dan ini jelas di pin tengah ini jelas tidak ada karena gate-nya saja tidak ada. Sekarang kita mengecek di bagian transistor ini, apakah di bagian transistor ini yang masalah, karena transistor ini akan mengirim ke sini. Transistor ini akan mengirim ke sini. Kita akan mengeceknya. Ini ada tegangan standby 8 volt, sebesar 8 volt ya. Oke, di sini tidak ada tegangan. Oke, harusnya di sini ada sekitar 2, sekian volt. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Dan ini saja tegangan standby tidak ada. Oke, ini tidak ada. Sekarang kita balik. Kita lihat PCB bottom. Kita cek PCB bottom. Apakah di bottom ini yang ada masalah? Kita cek. Oke. Sekarang kita akan mengecek bagian ini. Apakah ada power di bagian IC kontrol untuk transmit? Ada 3,3. Ini adalah ground. Ini adalah kaki SDA ada. Ini tidak ada. Oke. Ini ketika kita transmit harusnya ada power masuk sebesar 3,2 atau 3, sekian volt. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan solder ulang. Bismillah. Mudah-mudahan bisa, hanya disolder ulang. Biasanya ada kaki-kaki yang tidak masuk. Kita akan solder ulang biar pasti ya. Biasanya di sini ada kaki-kaki yang sudah retak karena penggunaan ya. Karena penggunaan sudah berumur atau udah berapa tahun. Nah, ini ada juga kita bagian kaki-kaki IC ini, IC yang besar ini, IC power amplifier, kita solder ulang karena di sini banyak kaki yang retak ya. Oke, selesai disolder ulang. Kita akan mengetes ulang. Kita akan tes ulang di sini. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Memang di sini kita
kita cek tadi IC tadi itu tidak keluar saat kita transmit. Nah, lihat kawan-kawan di sini, IC ini adalah IC control transmit. Nah, ingat ya, biasanya kalau kita mengganti IC EEPROM ini, dia akan berubah tampilan. Sekarang kita cek berapa nomor IC ini dan kita akan pesan atau membelinya. Kita cek, kita akan mengecek. Oke, kita sudah menemukan, kita sudah mengecek ini, menemukan datasheetnya. Maksudnya nomor IC-nya, tapi kendalanya adalah tidak ditemukan di datasheet, aplikasi datasheet manapun. Jadi kita tidak bisa mengenali IC ini. Ini IC EEPROM jenis apa, kita tidak tahu. Pin-pinnya pun kita tidak tahu. Kayaknya nggak bisa dibenerin ya. Sekarang kita akan mencari persamaan IC ini, tapi yang saya pikirkan itu ini tidak ditemukan. Datasheet IC ini tidak ditemukan. Nah, sekarang kita akan mencari informasi. Mudah-mudahan ketemu ya. 2000 years later. Oke, setelah kita mencari datasheet IC tersebut, kode IC-nya adalah 41288RP. Itu tidak ditemukan karena memang tertulis di body ini bukan untuk datasheet IC tersebut. Ini adalah IC yang sudah saya pesan. Saya carinya. Saya cari ini di sana, di Klotok. Ini IC-nya, part number-nya adalah 24C16WP. Mudah-mudahan sama ya. Karena saya menggunakan feeling dan manual saja. Saya mencoba mencari manual dengan mengecek satu-satu pinnya. Nanti saya jelaskan nantilah di video berikutnya. Jadi ikuti terus videonya. Kalau bisa subscribe. Sekarang kita akan memasang ini. Memasang IC control untuk transmit. Pertama-tama kita akan menghidupkan ini. Biarkan dulu, kita diamkan. Kita tinggalkan PCB-nya saja, karena cuma ini yang kita akan ambil dan pasang yang baru persamaannya. Kita replace IC dengan menggunakan solder. Wah, ini sepertinya ada masalah ini ya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya. Kita akan melepas IC ini. Perhatikan saat menyolder ini, jangan sampai terlepas semuanya. Kita harus hati-hati. Sudah.
sudah refresh. Sekarang kita matikan. Ini IC-nya. Oh, masih panas. Ini IC-nya, seperti inilah IC-nya. Kaki 8. Waduh, ini harus jangan sampai hilang. Kalau hilang nggak dibayar saya. Harus ada buktinya. Oke, sebelum memasang kembali IC yang baru, kita harus membersihkan sisa-sisa dari IC yang sudah kita lepas. Diamkan dulu berapa menit untuk biar komponen lainnya tadi yang meleleh menyatu kembali. Kita siapkan IC ini. Kita akan memasangnya. Nah, untuk menentukan pin 1, pin 2 dan pin seterusnya, biasanya kita mengenalinya itu menggunakan titik pada IC tersebut. Karena IC tersebut tidak ada titiknya, kita hanya bisa menggunakan lambang dari IC tersebut, yaitu lambangnya ST. Maka kaki 1 itu di deretan ST, kaki 2 di bawahnya, kaki 3 dan seterusnya. Sebelum memasangnya kita ratakan dulu nih. Kita akan meratakan. Setelah rata, kita letakkan IC tersebut pada tempatnya. Ingat ya, kita harus hafal pin-pinnya ya, biar tidak salah pasang. Bentar, kita pastikan lagi pinnya. Oke, benar, mudah-mudahan benar. Oke, bagus. Sekarang kita colokkan lagi, kita tes, bukan tes, kita pasang kembali. Ini sudah rata ya, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya maaf, beli lagi berarti. Oke, nggak usah lama-lama. Oh, ini matikan dulu, bahaya. Kita tunggu sampai kering, tunggu beberapa menit. Oke, sekarang kita waktunya untuk mengetes. Kita akan mengetes, menguji apakah berhasil, apakah IC yang saya perkirakan itu benar sebagai gantinya atau salah. Kalau ini saya memasang datasheetnya salah atau perkiraan datasheetnya saya salah, karena ini kan persamaan. Karena IC yang ini tidak ditemukan dimanapun ya, persamaannya saya juga nggak tahu, karena datasheetnya pun saya nggak tahu. Saya harus mengecek dengan manual, dengan tester atau apalah segala macam. Nanti kita belajar bagaimana mengecek IC secara manual, nanti video berikutnya. Nah, jadi pantau terus channelnya agar tahu bagaimana cara mengecek. Sekarang kita colokkan ini kabel plus ke plus, kabel minus ke minus. Oke, sekarang kita cek menggunakan PTT juga, mudah-mudahan benar ya. Sekarang kita tes bagaimana kerjanya. Oke, sekarang kita tes menggunakan IC yang menurut saya benar karena tidak diketahui datasheet IC aslinya.
sebelum itu saya jelaskan. Jika ini saya pencet, tombol ini saya pencet, dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt dan mengirim ke sini. Nah, ini harusnya langsung layar langsung tampil ya. Biasanya langsung tampil. Kalau ini layar tidak tampil berarti IC-nya salah. Berarti saya IC-nya salah. Dan pengecekan IC manual saya salah. Sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa. Nah, ini yang saya katakan ya, tampilannya beda. Dan IC ini sudah saya program untuk channel-channel yang ada, tapi sepertinya ini sudah hilang. Tidak apa-apa. Sekarang kita lihat saja. Ini berubah kan bahasa Korea atau Cina, ini saya nggak tahu ini bahasanya. Ini frekuensinya di sini saya tidak tahu ini frekuensi berapa ini, karena yang saya tahu kemarin itu saya sudah program untuk channel 1 sampai channel 16 dan bahasanya bahasa Inggris, dan ini bahasanya beda. Nah, itu yang saya bilang tadi, tampilannya dan program tampilan layarnya itu berubah karena ini IC EEPROM, IC yang ya nanti saya jelaskan itu. Sekarang kita tes ya, apakah bisa transmit atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang sudah bisa transmit. Ini ada bacaan sending dan kita lihat ini bahasa Korea apa bahasa Cina ini saya nggak tahu. Intinya kita sudah berhasil memperbaiki, tidak ada respon sama sekali. Sekarang sudah ada respon. Tetapi ini masih bahasa Korea. Saya nggak tahu ini bahasanya bisa disetting di sini atau harus menggunakan software yang ada di PC atau laptop. Saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan sih masih bisa diganti bahasanya di sini karena saya belum pernah software seperti ini. Kalau rig yang pernah saya itu temui itu ada. Mudah-mudahan ada. Kita samakan saja dengan rig ini nanti. Oke, sudah bisa. Waktunya kita gajian. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perbaikannya, tutorial perbaikan rig ini yang tidak merespon saat PTT itu dipencet. Sekarang sudah normal, untuk transmitternya sudah normal. Jadi masalahnya adalah IC, dan IC tersebut kita tahu dan tadi saya sudah jelaskan, IC tersebut tidak ada datasheetnya dan tidak ada part numbernya untuk mengecek datasheet IC tersebut. Jadi saya menggunakan pengecekan manual dan ketemulah yang mendekati. Jadi saya ganti IC ROM. IC ini tipenya adalah EEPROM untuk data dia, serial data, untuk serial data semuanya lah. Serial data itu untuk masuk ke monitor dan ke PTT ini untuk dikelola ke main IC. Jika teman-teman ada minat untuk pertanyaan, silakan tanyakan di bawah komentar, atau permintaan membuat video servis lainnya seperti servis otomotif atau servis elektronika yang lain seperti TV, radio dan lain-lain. Silakan request saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuat video tersebut. Permintaannya tidak hanya ini ya, bisa otomotif atau elektronika lain, atau tutorial membuat Arduino dan lain-lainnya. Tinggal permintaan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam